Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam limpahan karunia, limpahan rahmat, limpahan hidayah, limpahan rizki yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang bagaimana sikap kita atau perlakuan kita terhadap habaib atau dzurriyyatur rasul. Kita tahu bahwasanya dzurriyyah atau ahlul bait bagi ahlus sunnah wal jamaah adalah sangat istimewa. Warga ahlus sunnah wal jamaah seperti Nahdlatul Ulama misalnya sangat memuliakan habaib, sangat memuliakan orang-orang yang di dalamnya mengalir darah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan keturunan nabi atau keturunan rasul ada yang disebut dengan habaib, kemudian sayyid, kemudian syarif atau syarifah. Intinya mereka semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena nasab, yaitu nasab keturunan yang bersumber atau bersambung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah di dalam Al-Qur'an untuk memuliakan habaib atau ahlul bait di antaranya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah aku meminta upah atau ganjaran kecuali dengan cara mawaddata fil qurba, yaitu punya kecintaan yang besar, punya mawaddah kepada qurba atau orang yang mengalir di dalamnya, yaitu darah Rasulullah atau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita sebut sebagai ahlul bait. Jelaslah kita semuanya perlu memiliki sikap yang hormat kepada dzurriyyatur rasul. Mereka memiliki nasab yang mulia. Bahkan kita tahu dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, tradisi kaum Nahdiyin sangat memuliakan habaib. Bahkan orang NU dalam tanda kutip mereka memuja habaib, dalam arti bukan mengkultuskan, bukan menuhankan, tapi semata-mata menjunjung tinggi dalam rangka untuk mencari ridha Allah, dalam rangka agar dicintai datuknya, yaitu dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dimudahkan turunnya syafaat dari kanjeng Nabi. Itulah kenapa alasannya warga NU sangat memuliakan habaib. Bahkan cium tangan wala-wali itu dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama, mencari ridha Allah, mencari syafaat kanjeng Nabi. Lantas bagaimanakah seandainya habaib itu memiliki sikap atau tingkah yang bertentangan dengan datuknya, bertentangan dengan sikap Rasulullah? Habaib yang memiliki akhlak atau tingkah laku yang tidak sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, habaib yang memiliki sikap kasar, beringas, atau arogan, bagaimana kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah? Maka selayaknya kita tetap memuliakan habaib, tidak merusak nama baik mereka, punya adab kepada habaib,
tapi kita juga tidak boleh begitu saja taklid buta atau membenarkan semua tindakan habaib yang akhlaknya buruk. Maka kita selaku warga Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaknya memberikan nasihat yang baik, memberikan nasihat yang mengandung hikmah, agar habaib yang punya sikap atau tingkah laku yang bertentangan dengan ajaran Islam, tidak mewarisi dari akhlak Rasulullah, agar mereka sadar, mereka bisa bertaubat, senantiasa menjaga kehormatan mereka, termasuk dalam rangka menjaga kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya Rasulullah diturunkan di muka bumi ini sebagai pembawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan kita tahu bahwasanya akhlak Rasulullah adalah akhlak yang mulia sebagaimana akhlak Al-Qur'an. Kana khuluqul Qur'an, kata Aisyah radhiyallahu anha. Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam, bahwasanya sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Oleh sebab itu, bagi habaib tidak perlu atau tidak boleh semata-mata bangga dengan nasabnya, tapi juga bagaimana memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengukur manusia, mengukur habaib, mengukur kehormatan kemuliaan manusia bukan hanya sebatas nasabnya saja, tapi juga termasuk ilmunya, juga termasuk yang paling utama, yang termasuk fondasi ajaran Islam, dasar ajaran Islam adalah akhlak. Karena semata-mata Al-Quran, ajaran Islam turun di muka bumi ini adalah mengubah akhlak manusia dari akhlak yang buruk, dari perangai yang buruk, perangai yang barbar, menuju akhlakul karimah. Demikian yang saya sampaikan. Perlu mengutip juga sebagaimana dawuh Mbah Maimun Zubair, bahwasanya habaib yang nakal, dalam tanda kutip, habaib yang bertentangan akhlaknya dengan Rasulullah, maka tidak boleh dihina. Seperti ibaratnya mereka ini adalah perca atau potongan-potongan ayat Al-Quran atau kertas lembaran Al-Quran yang terpotong-potong. Maka tetap walaupun terpotong-potong atau robek, maka kita tidak boleh menistakannya atau menghinakannya. Tetap mulia kalam Allah tersebut, maka perlu kita letakkan di tempat yang mulia, tidak boleh kita buang sembarangan. Begitu juga habaib yang akhlaknya buruk, tetap kita muliakan, tidak boleh kita hina, tapi tetap perlu kita berikan nasihat yang baik. Kemudian kata dawuh beliau Habib Lutfi bin Yahya, boleh kita mengkritik habaib, maka kritiklah perbuatannya atau perangainya, tapi jangan kemudian menghina personalnya atau kepada subjeknya atau kepada orangnya secara langsung. Demikian bagaimana sikap kita terhadap habaib, sehingga kita bisa menghormati secara wajar sebagaimana mestinya. Yang namanya habaib tentu bukanlah manusia yang maksum, sebagaimana berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara memuliakan habaib sebagaimana mestinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.